Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Tri Wahyuni Agustina MPD dan Ibu Mar'atu Soleha MSc selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi tumbuhan. Yang kami hormati Asisten Praktikum Anatomi Tumbuhan T. Isra Hairot serta rekan-rekan kelas 4A yang kami cintai dan kami banggakan. Pada hari ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil praktikum batang sesi 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Abdining Rahsajati, Ainur Aini, Anissa Julani Fitri, dan Arini Nur Fitriatunisa. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Arini Nur Fitriatunisa. Selanjutnya teori. Batang merupakan organ tumbuhan yang menopang daun dan organ reproduktif, dan biasanya terletak di atas tanah kecuali batang tanaman yang berizoma dan berdiri tegak. Batang tersusun dari xilem, floem, perisikal, endodermis, korteks, dan epidermis. Jaringan sekunder dihasilkan oleh meristem sekunder, yaitu kambium vaskuler dan kambium gabus. Batang tumbuhan digolongkan menjadi dua, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Batang dikotil pada khususnya dilengkapi dengan kambium yang terletak di antara berkas pengangkut dan parenkim. Batang monokotil tersusun oleh epidermis, korteks, dan stel. Epidermis dilengkapi dengan stomata dan trikoma. Korteks, seperti halnya pada batang dikotil, terdiri atas sel-sel parenkim yang kadang berkloroplas. Daun adalah organ fotosintesis utama pada sebagian besar tumbuhan. Meskipun batang yang berwarna hijau juga melakukan fotosintesis. Secara struktur pembentuknya dibagi menjadi epidermis dengan stomata, mesofil, serta jaringan pengangkut. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh dua sel penutup. Mesofil atau jaringan dasar terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun renggang dan banyak ruang antar sel. Mesofil terdiri atas jaringan parenkim yang terdapat di sebelah dalam epidermis. Berkas pengangkut terdapat pada tulang daun yang berfungsi sebagai alat transport dan sebagai penguat daun. Berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ainur Aini, saya akan menjelaskan tentang anatomi preparat melintang batang Asplenium nidus atau biasa disebut dalam bahasa Indonesianya itu paku sarang burung, dan untuk nama daerahnya itu disebut dengan kadaka. Untuk klasifikasinya yaitu ada Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Foliodiopsida, ordo Foliodiales, family Aspleniaceae, genus Asplenium, dan spesies Asplenium nidus. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu ada anatomi preparat melintang batang Asplenium nidus. Di sini terlihat bagian-bagiannya itu ada epidermis, korteks, jaringan pembuluh, dinding sel, dan sitoplasma. Dan untuk gambar yang kedua itu ada gambar preparat melintang batang Asplenium nidus. Di sini terlihat bagian-bagiannya itu sama seperti gambar yang ke satu, yaitu ada epidermis, korteks, jaringan pembuluh, dinding sel, dan sitoplasma. Dan untuk gambar yang ketiga itu ada gambar literatur preparat melintang batang Asplenium nidus. Untuk bagian-bagiannya itu terdiri dari korteks, berkas pembuluh, dan epidermis. Dari pengamatan yang telah dilakukan, pada gambar batang preparat paku sarang burung atau Asplenium nidus teridentifikasi adanya korteks, epidermis, sitoplasma, jaringan pembuluh, xilem, dan floem. Tipe berkas pembuluhnya merupakan tipe konsentris amfikribral, di mana xilem yang dikelilingi oleh floem. Hal ini sesuai dengan pendapat Van bahwa tipe berkas pembuluh konsentris amfikribral ialah tipe di mana letak floem yang mengelilingi xilem. Selanjutnya, anatomi preparat melintang batang bayam tua. Bayam memiliki klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, familia Amarantaceae, genusnya Amaranthus, spesies Amaranthus hybridus. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama, ada gambar dokumentasi preparat melintang batang bayam tua. Pada hasil dokumentasi ini terlihat adanya sitoplasma, dinding sel, epidermis, kambium, floem, dan xilem. Gambar yang kedua merupakan gambar hasil pengamatan preparat melintang batang bayam tua.
Pada gambar ini terdapat dinding sel, sitoplasma, floem, kambium, xilem, korteks, dan epidermis. Selanjutnya, gambar literatur preparat melintang batang bayam tua. Pada literatur ini terlihat adanya floem primer, floem sekunder, xilem primer, epidermis, dan intervaskular kambium. Tipe berkas pembuluh batang pada bayam tua merupakan tipe kolateral terbuka, yang dimana floemnya terdapat di sebelah luar xilem. Pada gambar hasil pengamatan yang kedua dapat kita lihat bahwa floem itu terdapat di sebelah luar xilem, dan di situ juga terlihat adanya kambium yang menghubungkan xilem dan floem. Ke pembahasan dari pengamatan yang telah dilakukan pada gambar preparat melintang batang bayam tua Amaranthus hybridus, teridentifikasi adanya korteks, floem, xilem, kambium, dan epidermis. Batang bayam tua merupakan tipe kolateral terbuka. Berkas pembuluh terlihat seperti menyebar serupa dengan berkas pembuluh pada batang monokotil. Sesuai dengan pendapat Sutrian 1992 halaman 65, bahwa batang Amaranthus berkas pembuluh yang seakan-akan terlihat seperti tersebar, serupa dengan berkas pembuluh pada batang monokotil. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dari pengamatan berkas pembuluh yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pada batang paku sarang burung diketahui tipe berkas pengangkutnya yaitu konsentris amfikibral karena adanya flum yang mengelilingi xilem. Dan pada batang bayam tua, tipe berkas pembuluhnya merupakan tipe kolateral terbuka karena adanya kambium yang berada di antara xilem dan flum. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.